Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen berikan update ya seputaran Bitcoin, tepatnya pada saat transisi ya dari sesi London ke sesi New York. Jadi saya pikir nanti akan ada pergerakan yang cukup masif dari pergerakan di sesi antar session break ya, lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kita lihat sepanjang sesi London di sini kita bisa ngelihat adanya penguatan yang cukup signifikan terhadap si Bitcoin ya. Kita bisa lihat dari time frame 1 jamnya ya, terakhir itu di kisaran jam ya dari pagi ya, bahkan dari sesi Asia itu perdagangan sampai kisaran sekarang di jam London itu masih kena pump ya, kurang lebih, bukan pump sih, mungkin lebih tepatnya kita ngelihat ada penguatan lah yang walaupun bisa dikatakan nggak terlalu signifikan karena sebenarnya basically kita belum create higher high dari kisaran area ini dan begitu pula low-nya ya. Basically kita di sini hanya create semacam kayak small lower low, but then untuk higher high-nya sendiri kita belum lihat. Jadi ya, so far pertanyaannya apakah di sesi New York ini bisa menjadi lower high-nya kita atau tidak ya. Ini akan kita coba bahas dan akan kita coba ya kita discuss lah ya di kisaran video ini gitu. Guys, so pertama-tama ya, mungkin untuk lebih enak, untuk lebih detail saya akan start dari time frame daily dulu, plus nanti juga saya pengen reveal sedikit yang untuk time frame monthly ya. Saya monthly nggak terlalu banyak sih, jadi mungkin langsung dari monthly aja ya. So far untuk closingnya monthly ini untuk si Bitcoin menurut saya cukup bagus ya, cukup positif karena kita close-nya dengan green candle dan juga ini sekitar kurang lebih kisaran 50% lah ya dari pergerakan yang saat ini sedang terjadi. Dan mungkin lebih enaknya saya akan gunakan Fibonacci dulu ya. Kita akan tarik dari Fibo tertingginya di kisaran area sini. Second. Oke. Nah, ini kurang lebih ya. Nah, sebenarnya sih guys, kalau misalkan kita lihat dengan saksama, saat ini posisi kita itu tertahan di kisaran area Fibo 50%, exponential moving average 21 dan juga resistance yang saya cukup yakin areanya itu berada di kisaran area ini ya. Jadi ini adalah resistance kita. Nah, kalau misalnya dilihat ini pertanyaannya adalah apakah kondisi yang ini ya, ini kita consider sebagai breakout. Nah, kalau bagi saya itu adalah false breakout ya. Kenapa? Karena by the time dia close di atas area resistance itu dia langsung balik ke dalam. Which is ini sebenarnya bukan true breakout ya. Saya consider ini sebagai false breakout. Jadi kalau misalkan teman-teman gambar resistance line di sini atau support line di sini, ini teman-teman bakal kena jebakan sih kalau menurut saya ya. Jadi ketika teman-teman lihat, wah udah cross di sini, kalian short ya atau kalian taking profit. Ternyata besoknya masih di pump sekali lagi. Oke. Lalu dia kelihatan sudah break kisaran area support ini ya. Kalau kalian lihat ya, kalian misalnya consider ini sebagai support dan resistance. Kalian lihat nih di candle yang ini dia sudah break nih ya. Ternyata pada saat kalian taking profit atau kalian short, besoknya dia ngepump lagi, dia balik lagi naik menguat ya. Kenapa? Karena simply sebenarnya supportnya bukan di sana ya. Menurut saya ini bukan support resistance-nya karena balik lagi dia false break ya. Ketika dia break tapi dia langsung balik ke dalam lagi, itu saya consider sebagai false break. Oke? Diingat teman-teman. Alright. Nah, sekarang kisaran area ini ya, kisaran area ini yang saya consider sebagai support dan resistance yang sebenarnya. Dan kondisinya kalau misalnya kita lihat dengan detail, itu angkanya di kisaran $46.834 sampai kisaran $46.778. Oke? Dengan bantuan exponential moving average 21 tentunya. Nah, kalau misalkan kita bisa closing di area ini atau lebih tepatnya ya untuk closing harian besok itu di kisaran area ini aja, menurut saya udah cukup bagus ya. Artinya kita pertahankan area tersebut dan tentunya hal ini bisa mengecilkan kemungkinan terjadi koreksi terhadap time frame daily, terutama skenario yang saya sempat mention ya soal potensial kita ABC correction pasca kita break dari si descending broadening wedge pattern ini. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu guys ya. But it's the worst scenario yang tentunya kita semua pastinya nggak mau lah ya terjadi hal demikian gitu. Nah, so far sih kita masih bermain di dalam ascending broadening wedge pattern, which is itu sebenarnya cukup positif ya. Selama kita di dalam ascending broadening wedge pattern dan let's say ini adalah F-nya kita atau wave F-nya kita, karena yang kita tahu di sini adalah A wave ya, B wave, C wave, D wave, E wave, dan kalau misalkan ini adalah F wave-nya kita dikitahan kisaran area Fibo 50 dan juga EMA 21, berarti kita bisa lihat ada lonjakan penguatan lagi dan mungkin itu adalah potensi kita untuk ngetes di kisaran $50.000 dan balik lagi untuk membuktikan apakah bullish itu masih bisa berlangsung terhadap Bitcoin atau kita akan memasuki senario Elliott Wave Theory, yaitu ABC Correction Wave pada time frame daily. Oke?
Nah, paling itu untuk si Bitcoin. So far so good, I think. Kita belum ngelihat ada tanda-tanda bahwa ya bisa dibilang ya Bitcoin ini akan bullish. Begitu pula untuk bearish, kita belum lihat tanda-tandanya karena saat ini kita posisinya itu berada di tengah-tengah. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan dari time frame 4 jam guys. Pertama kita akan start dari time frame 4 jam, but before saya start di sini, saya pengen remind dulu ke teman-teman sedikit ya. Kemarin kita udah sempat bahas bahwa kita itu sebenarnya sedang berada di kisaran pembentukan seperti double bottom pattern atau kisaran chart pattern descending broadening wedge ya. Nah, dengan kondisi tersebut seperti yang kita lihat hari ini, ternyata kita mendapat reaksi cukup keras di kisaran area Fibonacci 61,8% ya. Sehingga saya tadi pagi market Bitcoin itu sempat turun sampai 46500. Saya pikir di sini kita udah benar-benar over ya. Jadi kita benar-benar udah masuk ke skenario yang ABCD pattern ini ya. Saya pikir tadinya seperti itu, tapi ternyata memasuki sesi Asia ya pertengahan lah ya, jelang sesi udah mulai transisi ke sesi London, kita dapat reaksi cukup kuat dari buyernya dan akhirnya Bitcoin ini bisa dibilang ikut ke pump lagi ya atau kedorong kembali, dan sekarang kita ngetes terhadap exponential moving average 21, 34 dan 55 yang ada pada time frame 4 jam ya. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita turun time frame 1 jam, sebenarnya sih ada beberapa hal yang saya pengen highlight ke teman-teman ya. Dan menurut saya ini adalah beberapa hal yang cukup positif. Pertama, dari relative strength index, di sini sebenarnya kalau sekilas kita ngelihat dia create lower low ya. Meanwhile untuk MACD-nya dia create higher low. Artinya ini adalah bullish divergence dengan kondisi RSI-nya juga create higher low. Nah, good news-nya lagi adalah RSI terakhir itu di kisaran dekat-dekat area oversold-nya dia, which is kalau misalkan dia terbentuk bullish divergence, menurut saya itu cukup powerful semestinya gitu ya. Ditambah lagi ada MACD juga di sini sama-sama bullish divergence mengikuti si relative strength index yang juga bullish divergence terhadap kondisi si Bitcoin yang cenderung malah create lower low. Nah, I think ini bisa jadi potensi yang cukup baik untuk pergerakan si Bitcoin ya, which is kalau misalkan dari time frame seperti 1 jam itu mungkin kita akan lihat ada potensi penguatan. Namun yang perlu diantisipasi itu cuma satu teman-teman, yaitu trend line atau si descending resistance line dari descending broadening wedge pattern ya. Kalian bisa lihat di sini kita ke rejection itu berkali-kali, benar-benar berkali-kali, dan selalu ketahan persis di area tersebut. Jadi kalau misalkan kita successfully breakout pun seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kita masih ada retest lagi terhadap area potensi $49.100 atau lebih tepatnya kalau misalnya saya geser di sini ya, itu di kisaran $49.300. Nah, so far itu adalah area yang paling sulit untuk ditembus oleh si Bitcoin. Jadi walaupun nih guys kita kondisinya itu udah lepas dari si neckline-nya dia, let's say kita udah lepas dari neckline-nya dia, let's say kondisi nanti seperti ini, dia drop and then V formation ya, bisa kita katakan V formation, and then dia drop again and then dia rebound ya, which is di sini jadi konfirmasi semacam double bottom pattern. Dan kalau misalkan dia successfully break dari neckline-nya pun menurut saya kita masih akan ngetes di kisaran area $49.300 ini ya. Itu kalau misalkan double bottom. But what if kita batasi senario kita sampai sejauh-jauhnya itu adalah senario descending broadening wedge pattern. I think it's also the same ya. Kalau misalkan dia break si descending broadening wedge pattern ini, paling nggak dia akan ngetes dulu di kisaran $49.300. Dan kalau misalkan dia successfully aja nih, baru kita bisa lihat dia closing di atas $50.000. I think itu menurut pendapat saya pribadi. Nah, menurut pendapat teman-teman seperti apa? Lalu ya so far kalau misalnya kita lihat sekali lagi guys ya, di kisaran Fibo 50% dan 61,8% menurut ini adalah area yang cukup penting bagi si Bitcoin ya. Jadi as long kita ketahan di sana, mungkin kita masih bisa lihat Bitcoin ini mengalami penguatan. Tapi kalau misalkan worst case-nya dia break 61,8, skenario saya masih tidak berubah, which is itu kita akan balik lagi ke ABCD pattern atau potential ABCD pattern. Oke. Nah, saya pikir itu aja guys ya seputaran Bitcoin pada malam hari ini yang saya bisa update. Mudah-mudahan aja Bitcoin itu bisa terrebound kembali dan mungkin ngetes area terdekatnya di kisaran $48.300 dulu ya. Before terserah deh kita mau ngeliat dia mau bolak-balik atau gimana ya. Karena so far kita ngeliat altcoin hari ini penguatan karena Ethereum berhasil break bisa dibilang chart pattern yang cukup penting lah pada time frame daily. Dan tentunya Ethereum dominance saat ini mengoutperform si Bitcoin dominance. Jadi ya itu aja paling guys ya update saya seputaran si Bitcoin. So tonight saya akan berikan update kembali. Please leave your comment untuk koin apa yang mungkin diupdate. Saya di sini kepikiran antara Matic atau BNB atau mungkin XRP dan juga Ethereum. Oke, see you guys again in the next update. Thank you very much for watching. Cheers.